Senin semuanya. Aduh, aku nggak berasa loh kalau ini hari Senin ya. Aku kira setiap hari itu hari Senin. Karena Senin tetap semangat. Saya Karos menemani Anda di acara Rumpi ditemani Daniel di pojok sana, dan tentunya beberapa bintang tamu yang berbagi ceritanya hari ini di acara Rumpi No Secret. Salah satunya adalah DJ Dinar Candy. Belum, Dinar. Oh, belum. Aku mau bawain berita pojok dulu. Ya. Oh ya ampun, kirain langsung dugem. Belum. Nanti Oke. Kita akan melihat apa yang jedak-jeduk di luar sana, yang hangat terjadi dan menjadi perhatian publik, baik itu hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oh, gak ada jedak-jeduk ya? Oh, jedak-jeduknya di situ. Tahu nggak, Dinar, hari ini itu lagi ada sidang gugatan perceraian Andre Taulani dan istrinya ya. So sad. Dan ini adalah gugatan usaha menggugat perceraian untuk yang ketiga kalinya. Gitu ya. Dan agenda hari ini adalah tahap eksepsi. Eksepsi itu adalah jawaban tergugat sebetulnya. Jawaban tergugat terhadap bukti-bukti yang sudah diajukan oleh penggugat. Penggugatnya siapa? Andre Taulani. Dan ini sidangnya ada di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang. Yang dua kemarin itu udah terjadi dari tahun lalu, tapi ditolak oleh hakim. Harus suruh ya rujuk lagi. Kali ini lagi. Ini 3 kalinya gitu ya. Terus aku baca contek. Soal ini sidangnya masih berlangsung. Apalagi hujan turun. Aku nggak tahu di daerah Tangerang hujan juga atau enggak ya kan? Hujan. Dia kalau alasannya ya dia kenapa sampai 3 kali itu adalah ya udah nggak bisa diteruskan lagi, dan pasangan ini sudah menikah dari tahun 2005, jadi sudah 19 tahun dong ya? Lebih ya? 19 tahun, 20. Sayang banget ya. 20 tahun, nggak bisa ngitung aku ya, udah Desember ya, hampir 20 tahun pernikahan. Gitu, Dinar. Oh iya. Jadi kamu sedih banget lah, iya 19 tapi tahun. Kamu nggak jadi trauma kan kalau menikah gitu, nggak kan? Tidak tahu lah saya. Kalau gitu kita lihat dulu profilnya Dinar Candy berikut ini. Terseksi versi situs hiburan malam Malaysia hingga salah satu musiknya sempat menjadi top 20 di Beatport. Amsterdam ini rela putus kuliah untuk belajar DJ hingga berhasil mendapat tawaran rekan. Istri bernama Koapex ini mengaku sempat mengalami sepi job akibat dicap merusak rumah tangga orang yang menjalankan bisnis kapal tongkang sendiri. Aku biasanya kalau olahraga sepeda tuh di tempat gym ya, sepeda tuh lagunya begini. Oh, kesini ya? Cedek-cedek gitu. Apa kabar, Bu? Silakan duduk. Kakak Rose. Ini lagu itu kayaknya curahan hati kamu banget ya? Iya, soalnya kan udah capek sama cowok-cowok yang maunya dijajanin doang. Oke, sekarang kita mau bahas ini. Kalau biasanya kan kita bahas tentang huru-hara kehidupan percintaannya Dinar Candy ya. Nah, ternyata kalau dari karirnya sendiri sebagai seorang DJ itu juga banyak ceritanya. Nih, Dinar sempat cerita bahwa ya dia pernah pakai uang semesteran kuliah untuk belajar DJ karena bapak taunya kamu itu adalah kuliah dan kuliah aja dan menjadi artis dangdut waktu itu kan awal-awal. Ini kamu sih belajar DJ?
sesudah kamu nyanyi atau sebelum? Sebelum. Jadi emang dari kuliah tuh aku belajar DJ kan, terus memang tidak ada uang jajan berlebih. Terus aku pakai uang semester, aku masih inget 7 juta. Oh, les DJ. Terus aku bayarin, jadi aku nggak bayar semesteran gitu sampai ditagih-tagih. Terus pas ditagih kan nyampe ke bapak ketahuan. Kayak uangnya dipakai apa kayak gitu. Kenapa kamu kepikirannya belajar DJ sih waktu itu? Nggak tahu, aku tuh ya namanya juga kan anak muda ya dulu kan, kayak teman-teman tuh suka ngajak main, terus mainnya tuh pernah ya ke klub malam kayak gitu. Kok musiknya enak ya, kayak ada jedak-jeduknya, terus enak buat dance kayak gitu. Tapi aku pengen kayak jadi DJ-nya kayak gitu, kayak di atas itu, terus crowd-nya tuh di bawah kan, banyak orang di bawah joget. Ya aku pengen deh mainin, bikin musik, mainin kayak gitu gimana ya, terus diarahin lah buat les DJ, tapi harus bayar. 7 juta itu. 7 juta itu awalnya. Nah, nggak, terus abis gitu banyak orang yang bertanya-tanya, soalnya kamu ramai beritanya kamu tuh jadi DJ adalah setelah kamu muncul lah sebagai pedangdut. Oh iya, di terus TV. pernah ada huru-hara sama Andika Kangen Band waktu itu ya kan? Iya. Perjalanan aku panjang dari 2012. 2012. Dari 2012 naik ke media tuh di bawah sama Andika Kangen Band itu ke media tuh 2016. 2017 tuh viral sendiri aja, viral dengan akunya ada tur Asia sini-situ, nge-DJ-nya ya. Dari situ jadi gak tau 5 tahun 6 tahun tuh nggak berhenti nge-DJ, kayak langsung terus-terusan kayak gitu. Rezekinya emang dari DJ? Rezekinya dari DJ, aku udah belajar kayak acting, nyanyi, DJ segala macem lah aku aja belajar. Tapi ternyata yang lebih menghasilkan, yang lebih banyak itu DJ. Okay. Akhirnya berarti kan, mungkin rezeki aku di DJ, ya udah aku fokusin DJ-nya kayak gitu. Ya karena Dinar awal-awal dikenalnya kan memang sebagai penyanyi dangdut gitu. Banyak orang yang ketika kamu muncul sebagai DJ gitu ada yang bertanya, ini beneran bisa atau DJ flash disk ya? Kan ada tuh DJ flash disk. Tapi Dinar itu juga sering beberapa kali kamu membagikan konten-konten kamu lagi preparing gitu ya. Coba kita lihat seperti apa berikut ini. Karena kamu dulu sering membagikan konten itu sampai orang akhirnya percaya, oh bisa nih anak gitu. Iya, cuman kan sebenarnya kalau dalam market klub malam ataupun dunia hiburan lah, sebenarnya tuh ya udah lu banyak crowd, menguntungkan untuk venue-nya, ya udah lu dipanggil lagi. Nggak peduli gitu. Deh itu kayak gimana apa iya, segala kalau macam. Segala mixing kayak gitu ya intinya sih kalau aku udah di luar kepala ya, makanya aku udah jarang banget tuh kayak ngebagiin mixing segala macam, udah aku joget-joget aja kayak gitu. Oh iya, sekarang dia banyak kontennya itu adalah joget-joget di depan ini, di depan crowd. Di depan crowd. Jadi nggak bisa kita tayangkan di TV. Iya, jadi kayak aku tuh kayak ngebangun crowdnya aja, kayak penontonnya happy gitu, kayak penontonnya happy, aku happy. Revenue malam itu meledak, udah gitu aja. Itu aja. Nah ini yang kemarin kan lagi rame nih soal ya ada beberapa DJ yang kemarin lagi rame, ada yang kena cancel juga, beberapa jobnya kemudian di cancel gitu ya. Terus juga ada beberapa artis yang kemudian juga bikin konten-konten ya dengan istilahnya memanfaatkan berita yang lagi viral. Salah satunya adalah Po Eli gitu kan. Ini lagi enggak. Nah, Po Eli mungkin bisa untuk nge-DJ nanti. Coba kita lihat kompilasinya berikut ini. Yang terakhir lucu. Kamu kan biasanya juga suka ikut lah nimbrung kalau ada yang lagi viral-viral. Oh iya. Kali ini kamu nggak bikin konten kayak gitu, kenapa? Karena enggak, aku suka live streaming aja. Enggak sih, kayak aku nggak nyenggol-nyenggol orang, atau kalau orang lagi masalah terus aku nimbrung, takutnya itu nanti terjadi pada diri kita. Aku udah pernah cobain soalnya. Enggak, maksudnya pernah kayak ada yang viral terus aku nimbrung, nanti tuh pas kita ngatain orang itu terjadi pada diri kita sendiri. Kalau boleh tahu kasus yang mana? Kalau kasus Koapek itu, aku pernah ngatain orang kayak amit-amit banget jadi pelakor segala macam. Tiba-tiba bener kan dulu kan, karena aku tuh dulu penghasilanku gede banget loh. Jadi kayak orang-orang tuh pikir aku tuh dapat apapun itu dari sugar daddy aku. Sebelum ada Koapek itu aku udah pakai tas kremes, udah brand itu, beli rumah, udah punya mobil. Banyak lah dari hasil dari itu. Iya, dari hasil DJ itu, karena aku DJ bukan setahun 2 tahun loh, 12 tahun aku nge-DJ itu. Jadi kamu bukan hidup dari laki-laki gitu ya. Makanya tuh pas kalau ada kasus viral yang negatif gitu ya, aku nggak mau judge ke mereka, nggak mau kayak nyalahin. Ya pasti karena ketahuan gitu kan. Tapi kan maksudnya tuh ya aku nggak mau ngatain, karena aku pernah ngatain orang, ternyata
ketimpa ke diri sendiri. Oke. Tapi ya, ini ngomong-ngomong soal kamu dan karir DJ, kamu kan sempat beberapa kali cerita pada saat kamu lagi rame tuh berita tentang kamu dan Ko Ampek, dia tuduh sebagai pelakor. Wah, itu aku lagi tinggi-tingginya job aku. Terus tiba-tiba katanya ada job yang ke cancel. Itu serius? Serius, bukan kalau ini kan cancelnya tuh rata ya, kalau yang DJ pada yang sekarang tuh aku lihat. Kalau aku sih cuma beberapa aja. Tapi itu yang cancel itu siapa? Kenapa alasannya di cancel? Takut sama netizen lah. Kayak ngapain sih ngundang dia sampai diserang, kan kayak venue-nya kayak gitu. Kayak nggak ada DJ lain misalkan kayak gitu kan. Tapi kalau kan itu ada beberapa yang cancel, ada juga yang tetap jalan. Tapi ketika yang tetap jalan itu ada kamu, emang terus crowdnya pada kalau DJ naik kayak kamu naik terus semua gitu gak? Enggak, malah yang kayak cewek-cewek tuh kalau aku ya sekarang kalau lagi show bisa dilihat lah di kalau aku lagi show, cewek-cewek tuh ke depan suhu kayak gitu. Suhu. Beneran. Suhu apa maksudnya? Karena mereka pikir tuh aku tuh gila dinner tuh kayak kuat banget di sugar daddy-nya gitu. Karena kalau aku show itu kayak table tuh penuh kayak pengusaha-pengusaha gadun gitulah. Jadi apa ya, maksudnya stigma yang nggak enak itu. Ya, tapi kalau di klub malam itu mereka ada yang nggak tahu ya, cewek-cewek tuh mungkin yang gila kekayaan atau gila materi itu mereka menganggapnya wih Dinar suhu. Jadi dipikirnya tuh Dinar tuh dapat uang atau materi itu dari sugar daddy atau om-om. Jadi itu ya maksudnya image yang kalau ibaratnya kan image itu nggak enak ya. Tapi ketika kamu lagi tampil di klub-klub itu justru itu menjadi daya tarik tersendiri. Daya tarik tersendiri. Tapi kan sebenarnya aku cari duit tuh ya ampun, ibarat kata kepala di kaki di kepala tuh itu terjadi pada diri aku. Kayak seminggu tuh kan waktu aku lagi viral-viral banget, seminggu tuh 5 kota langsung kayak gitu, 5 kota. Wah, itu lambung itu berasa banget. Karena kan makan sembarangan. Nggak, tapi kembali soal yang kamu pernah di cancel. Berapa kali kamu pernah di cancel sih? Yang kasus jadi itu kan aja atau ada kejadian lain? Biasanya seminggu tuh kan 5 kali show. Itu tuh seminggu cuma 2 kali, sebulan jadi cuma 4 kali kayak gitu. Tapi tetap ada show-nya. Kurang banyak aja ya? Iya, cuman ya agak sedih aja karena kan biasanya kita kan kemana-mana kayak gitu. Cuman kan hikmahnya itu aku memperbaiki kesehatan aku karena memang waktu pas tour itu benar-benar ngedrop banget karena kan itu malam gitu. Nah, ini aku mau tanya lagi yang pas di cancel ada nggak yang pernah nge-cancel kamu terus akhirnya setelah reda manggil kamu lagi? Ada banyak. Sekarang itu kan lagi kan mungkin nggak ya, yang sebelah sini kan lagi di cancelin. Ya, aku jadi kebanjiran job. Ada hikmah di balik semua hal ya. Iya. Kamu nggak tanya sama klub atau panitia yang pernah nge-cancel kamu, nanya gitu? Nyesel nggak nge-cancel gitu? Atau kenapa sih dulu nge-cancel? Karena takut atau ada yang sampai saat ini juga nge-cancel gara-gara dia memihak musuh aku. Misalkan aku bilangin kayak gini, kan aku belajar bisnis juga, aku bilangin, kamu nge-cancel aku ya, nge-blacklist aku dari klub aku. Suatu saat nanti aku bakal bikin klub di pinggir klub kamu. Aku bilang gitu aja. Kayak gitu lah, karena kan aku kan waktu pas aku kena cancel juga, untungnya aku ini kan jadi nge-DJ-nya tuh udah lama, udah punya tabungan dan aku udah belajar bisnis, udah belajar usaha. Jadi ketika di cancel pun aku nggak punya masalah sebenarnya. Ada kegiatan lain. Masih aman lah ya. Iya, cuman kayak jauh dari fans itu beda rasanya. Oh, gue dulu dieluh-elukan, sekarang gue dihujat tuh itu. Itu jadi, sangat beda banget. Kamu tuh dihujat sama yang di sosial media atau pada saat kamu tampil ada yang menghujat? Oh enggak, kalau tampil mah kalau kamu gak ada masalah kan? Karena kan mungkin mereka datang karena ngefans kan, atau menikmati musik ya. Iya. Jadi yang itu ngakunya karena dia berpihak pada musuh kamu, jadi nge-cancel kamu. Iya, klubnya. Kayak gitu. Sekarang kamu pernah tampil lagi di klub itu? Enggak pernah. Cuman aku akan berjanji aku bakal bikin klub di pinggirnya dia. Jadi kompetitor dia? Iya, jadi kompetitor dia. Oke. Aduh, penasaran banget sih itu. Ketik lagi kenapa dihapus, malu ya? Berapa sih pendapatannya jadi DJ itu ibaratnya 1 bulan, ya ibaratnya ya, itu bisa buat beli apa gitu? Kalau lagi rame-ramenya? Bisa buat beli rumah. Di rumah di daerah mana dulu? BSD bisa, Jaksel bisa. Yang 3 kamar, 2 kamar? Yang ada liftnya bisa. Yang ada liftnya bisa? Sebulan itu? Oh enggak, kalau sebulan setahun lah. Oh setahun bisa? Kalau sebulan tuh bisa buat beli mobil dia. Sebulan bisa buat asli itu kalau lagi viral-viralnya tuh memang seperti itu. Mungkin bukan cuma DJ ya, penyanyi juga. Kayak gitu kalau lagi viral. Cuman kan Dinar pernah merasakan di
di posisi dulu kan 2019, 2020 tuh lagi hype-hype-nya tuh memang banyak. Jadi kerasa beda kalau ada yang cancel tuh beda banget gitu. Beda banget tapi tetap ada hal baik yang terjadi dalam ada hal baik yang terjadi. Jadi apa ya namanya tuh pelajaran lah. Karena kan setiap orang tuh punya pelajaran hidup masing-masing gitu Kak Ros. Iya. Nah kan sekarang ini ada banyak juga nih DJ yang kita tahu juga dia dari kalangan artis juga gitu yang kemudian nih DJ ramai juga. Kompetisi di antara kalian tuh seperti apa sih? Keras kah atau ya udah biasa aja, udah masing-masing udah punya pasarnya masing-masing? Sebenarnya sih kalau DJ itu ya sekarang kan jadi viral banget ya. Sebenarnya DJ itu cuan banget sih ininya. Ya karena kan kayak gini, tiap kota tuh misalkan ada 10 klub. Jadi semua tuh bisa kebagian job semua. Kayak misalkan kan misalnya kamu datang satu kota nih. Satu kota, misalkan kayak Natali ya sekarang kan lagi viral. Misalkan aku di Surabaya, Natali di Jogja. Jadi sesama DJ itu jarang ketemu, tapi kebagian job semua. Ada klubnya banyak. Banyak sekali. Jadi nggak ada saingan-saingan. Nggak ada saingan, gitu, iya. Ya. Oke. Jadi sebenarnya seberapa luas sih dunia DJ ini? Maksudnya kalian dunianya sempit kah? Atau sebenarnya ya, wah gede banget kok. Ada kok orang-orang yang... Itu tergantung genre ya. Kalau genrenya yang sekarang kan ada becak tuh namanya. Itu tuh lagi hype banget lah di Indonesia kayak gitu. Cuman kalau dibawa keluar orang nggak terima. Jadi kalau memang mau tur Asia ataupun tur global ya kita harus produksi musik yang EDM, yang worldwide ngerti gitu, yang global ngerti kayak gitu. Jadi ini ya Dinar Candy ini bukan cuma di Indonesia aja ya. Kamu kan pernah juga join sama label-label di... Iya, kan Dinar waktu itu pernah syuting sama Rumpi di Jepang. Dinar kan nge-DJ juga di Jepang. Iya, kayak gitu. Terus Dinar pernah nge-DJ di Qatar, di Bahrain, di India, 3 kota juga. Dan kamu pernah dinobatkan sebagai top 10 hot DJ di Asia. Waktu itu ranking 2. Ranking 2 bahkan? Ranking 2 yang hotnya itu sampai diundang ke, ke kota mana ya dia, pokoknya dia suka undang artis-artis internasional. Aku diundang kayak buat makan malam tapi ada artis-artis yang lain gitu. Oke. Jadi ya ini karir ini, profesi ini bisa nggak cuma di Indonesia, di luar bisa pun. Di luar kalau DJ itu. Nah ini pertanyaan kan kemarin juga lagi viral-viral tuh sawer-saweran ya. Nah, kita mau tanya pendapatan kamu tuh dari DJ itu apakah besarnya dari ya bagi hasil di klub itu honor kamu atau dari sawerannya? Sebenarnya gedean mana? Ya kalau kadang-kadang gedean dari saweran. Kadang-kadang. Iya, dari saweran tuh kadang-kadang dapat 3 digit gitu kan. Kalau aku tuh hokinya di itu loh, di Surabaya aku hoki banget. Oh, Jawa Timur tuh hoki banget, kedua Kalimantan. Itu hoki banget, gak tahu sawerannya banyak banget mereka tuh. 3 digit semalam. 3 digit semalam. Waduh. Iya. Wah, gedean mana sama saweran kamu kalau lagi live di sosial media? Itu juga tergantung. Kalau ranking 1 di sosmed yang aplikasi yang suka match itu, wah itu juga 3 digit. Rezekinya Dinar emang. Enggak, karena ini mama bapak aku suka puasa 40 hari. Buat masain aku. Iya. Masya Allah. Iya. Pas yang Dinar kemarin kena kasus yang dipelakor-pelakorin, mama sama bapak itu sampai puasa 40 hari buat kayak kamu kembali lagi ke, kan Dinar nggak pede buat kembali lagi ke perdijian, ke dunia entertain tuh, malah syuting aja nggak mau. Akhirnya mama sama bapak tuh mama puasa 40 hari, bapak 40 hari, gimana caranya nih anak yang mentalnya jangan kena gitu. Masya Allah. Jadi dukungan keluarga, orang tua terutama gitu ya. Rezeki mah Allah yang atur. Pernah nggak pernah kamu job banyak di cancel karena isu negatif? Pernah ya? Pernah. Nggak dibayar pada saat nge-DJ? Pernah? Pernah, tapi itu diambil sama kayak orang keduanya gitu loh. Cuman sekarang lagi dikejar, sekarang dia bayar pakai tanah. Oke. Kayak apa, sertifikat tanah di AJB ke kita. Pernah nggak bisa ditawarin apa sih mengkonsumsi hal-hal yang terlarang? Pernah. Oke. Kayak mungkin nggak tahu lah, dia pengusaha besar bawa pengawalan, pas dibuka tuh kayak sejenis iya sejenis yang kayak gimana ya, nolak halus lah, kayak aduh nggak bisa aku kayak tapi kalau gitu. Nolak nggak apa-apa kan, atau ada nggak apa-apa, takut ada apa-apa, tapi halus ya gitu, karena kan kita di luar kota kayak gitu. Pernah nggak dihubungin mendadak untuk perform untuk menggantikan DJ yang di cancel atau cancel? Oh, nggak pernah. Nggak ada yang nonton, crowdnya nggak asik? Oh, kalau gitu kadang-kadang ada dia kayak klub baru, dia nggak tahu cara marketing kayak gitu. Pernah. Jadi kamu ada. Dengan hadirnya kamu? Ya, tapi mereka ada, tapi nggak sepenuh yang full pack biasanya kayak
di sana gitu di pojokan. Pernah nggak ngalamin sesama DJ saling menjelekan gitu, saling? Kalau sesama DJ tuh kok nggak pernah lihat saling menjelekan, kayak akur-akur aja gitu. Akur-akur aja semuanya. Iya, kayak misalkan kan di Indonesia tuh ada Dinar, Katy Butterfly, Una, ya kan, Yasmin, Natali, nggak pernah saling senggol sih. Ya semua punya ininya masing-masing. Iya, dan kita tuh jarang ketemu sepanggung. Ya. Kayak masing-masing gitu Karena kota-kotanya. eventnya ada banyak juga ya. eventnya banyak. Oke. Diblokir salah satu klub karena nggak mau kencan sama pemilik klub. Pernah, tapi sekarang ownernya udah meninggal. Enggak, sekarang anaknya tuh kan yang anaknya sekarang yang nerusin. Jadi dia tuh suka nge-WA-in aku, "Halo Dinar sayang," gitu-gitu. Tapi dia itu kan nakal banget lah. Aku pernah lihat dia, ya maksud nakalin DJ yang lain di depan mata aku. Terus dia masih naksir aku. Jahil gitulah ya. Jahil, tapi sekarang dia udah meninggal. Terus anaknya yang undang aku. Oh iya ya. Jadi itu salah satu resiko sebagai DJ perempuan ya, gitu ya. Bisa di. Oke, yang berikutnya, pernah nggak sih menyaksikan ada yang selingkuh pada saat kamu lagi kerja nge-DJ? Banyak itu, makanya aku tuh nggak percaya pria, apalagi kan aku sekarang terjun bisnis dunia. Aku punya klub. Itu pengusaha besar semua, dan aku aduh males aku. Jadi aku tuh kayak males punya cowok. Gara-gara itu sebenarnya kalau dunia siang kan pasti banyak cowok baik. Aku carinya dunia siang lah nanti. Dia nggak cari yang malam-malam. Gelap-gelapnya Aku cari carinya di dunia siang. Iya. Pernah nggak kamu, ya kan itu banyak crowdnya rame gitu, misalnya kamu kesenggol bagian tubuh kamu yang apa? Pernah, Dengan pasti. sengaja ada yang sengaja. Kalau kesenggol kan nggak sengaja. Enggak lah, kalau lagi kan kayak misalkan kita tuh keluarnya tuh kan dari crowd gitu, kadang-kadang ke jambak ke apa gitu. Itu kan. aja sih. Oke, baiklah. Nah, yang berikutnya juga. Ini udah Dinar Candy. Masih ketemu lagi nanti. Saya thanks aja. Ada Rafael. Wah, kalau Rafael ini aku ingin melihat matanya yang baru. Wow. Apakah matanya masih membuat Rafael mirip sama artis Korea? Atau lebih mirip ke Mas Eko Patrio? Kita lihat dulu profil Rafael berikut ini. 86 ini merupakan personil vakum 4 tahun tanpa Morgan dan Rangga. Boyband yang baru merayakan anniversary ke-15 tahun pada 10 April lalu viralkan resep seblak cuek kuliner keliling Indonesia seperti Samarinda, akan kurir di depan rumah. Sudah bersama dengan Koko Rafael. Iya, apa kabar? Aku sampai gini loh, Kak, kepo jadinya kan. Apanya sih yang diapain sih mukanya? Ada postingannya Rafael perbandingan before and after ya. Nah. Emang before-nya tuh kayaknya lelah banget gitu ya. Iya Kak Ros, capek banget itu, mata aku masih fit kan. Terus seiring bertambahnya umur kan semakin kendur, semakin turun. Jadi kalau aku lagi aktivitas tuh aku berusaha untuk ngebelo-beloin tuh capek banget. Sampai ke rumah kadang suka pusing gitu. Jadi ngebelo-beloin itu bukan supaya matanya gede ya, iya, tapi supaya nggak kelihatan turun. Supaya nggak kelihatan turun, terus ngelihatnya jelas enak gitu. Emang kalau turun gitu jadi kayak gitu Kak Ros, jadi kayak blur-blur sedikit lah. Itu minus kali. Minus iya juga, cuma ditambah itu juga jadi nggak enak, nggak nyaman aja. Diapain? Jadi sebenarnya bukan operasi mata tapi operasi endotin namanya, jadi jidatnya yang dinaikin. Karena kalau misalnya operasi double eyelid itu pasti mukanya akan jadi berubah dan jadi feminim kan. Nah jadi aku pengen gimana caranya supaya nggak double eyelid, akhirnya endotin. Jadi dinaikin. Itu kayak tarik kayak facelift gitu bukan? Hampir mirip, cuman ada alat 2 di sini dinaikin gitu, disangkutin di sini. Ada alatnya? Ada. Jadi bukan dijahit atau ada operasi? Ada dijahit juga, 4 jahitan untuk nahan kulitnya begitu. Betul. Terus diapain lagi sih? Terus udah gitu awalnya pengen operasi itu doang, mata. Cuman pas lagi kesana, pas lagi konsultasi aku tanya sekalian, hidungku kan bengkok. Pernah kepukul sama teman waktu lagi latihan dance waktu itu. Teman smash ya? Bukan. Sebelum. Masih gosip. Jadi aku iseng tanya, dokter lihat nggak hidung aku bengkok? Boleh nggak sekalian, kata dia sekalian di ronsen aja supaya ketahuan. Ternyata setelah di ronsen, hidung aku patah. Dan selain patah, ternyata hidung aku yang di bagian depan ini tuh kalau orang normal ada dua tulang kecil gitu. Nah aku cuma 1, jadi 1 dari 1000 orang yang case-nya kayak hidung aku. Jadi sekalian akhirnya dibentuk ulang. Diperbaiki lah. Diperbaiki, gitu. Tapi kan diperbaiki bentuknya beda sama yang sebelumnya. Betul. Agak dibikin mancung juga. Iya. Emang kamu pengen gitu juga sekalian? Kata dokternya ya sekalian daripada sakit doang katanya gitu. Ya udah kalau misalnya aku bilangnya nggak mau yang terlalu lebay banget, maksudnya terlihat normal tetap aja. Rafael. Betul. Apalagi?
Fat graph di sini bawah mata karena mata aku celong banget. Biasa kan kalau ada yang kantong matanya dalam jendul gitu, kalau aku celong banget gitu. Itu ya. Cekung, iya cekung. Sedih banget loh padahal. Mukanya before surgery sedih banget. Komentar nanti sih coba kita baca ya yang berikut. Apa bunyinya? Jujur kamu gantengan yang before. Ya, tapi ya nggak apa-apa sih duit-duitmu. Yang berikut ya. Maaf ya, tapi asa gak ada bedanya, cuma kelihatan lebih fresh aja. Emang yang dioperasi apanya? Iya, memang maksudnya memang ya itu ya, untuk lebih fresh. Betul. Padahal sebelum op mirip banget Park Seo Joon, tapi setelah op matanya nggak mirip lagi katanya gitu ya. Coba kita lihat emang dulu semirip apa Im Ce. Waduh. Ini jadi lagi cosplay jadinya jadi Park Seo Joon. Terus sekarang ini yang sekarang ya? Ini yang sekarang. Masih oke aja. Ada yang bilang katanya mirip masih Eko Patrio waktu muda katanya. Oh ya? Setelah op mirip Eko Patrio pas muda katanya. Gitu. Mana coba kita lihat. Nyebelin banget. Gara-gara itu mah cuma belahan rambutnya doang ya kan yang mirip. Nah, ini tapi ya mungkin lelah itu Rafael karena Masya Allah kalau kita lihat ya kamu tuh cari duitnya luar biasa ya. Dan bahkan ada artikel berkat seblak. Rafael itu bisa keliling Indonesia. Kalau dulu berkat Smash keliling Indonesia, sekarang berkat seblak. Iya, dulu 2011 sampai 2013 kita roadshow manggung. Sekarang aku roadshow nyeblak, jualan seblak. Jualan sendiri. Oke, gitu. Komentar netizen coba kita bacain. Tapi banyak ya. Ini kita ambil yang protes-protes aja ya. Karena untuk dijawab sama Rafael ya. Boleh. Pakai maskernya Kak, biar nggak keciprat-ciprat makanannya kalau lagi ngomong katanya gitu. Ini ya. Oke, masukan yang baik. Yang berikutnya. Mie, beli seblak berapa? 35 mie. Oke, boleh. Nasi pecelnya 2 bungkus, kenyang katanya gitu, kemahalan kan menurut mereka. Yang berikut lagi komen, coba lihat. Untungnya banyak ya Bang, jadi tidurnya di hotel. Jawaban setelah berikut ini. Untungnya banyak gak sih? Setelah yang berikut ini tetap di Room Window Secret.